Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ardiansa dengan NIM 8040190396. Saya ingin menyelesaikan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan judul 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Yang pertama adalah kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Peretesan mengklaim telah membobolkan 2,3 juta data Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Informasi ini datang dari akun _Blacks Kamis malam 21 Mei 2020. Aktor peretes membocorkan informasi 2,3 juta warga Indonesia. Data tersebut adalah nama, alamat, informasi ID, tanggal lahir, dan lain-lain. Tidak hanya itu, peretesan juga mungkin akan membocorkan 2,3 juta lainnya data. Dalam cuitannya, Underblog mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum peretesan yang memperhatikan folder data pemilikan tetap untuk pemilihan legislatif 2014 asal berbagai kecamatan di Provinsi DKI. Dalam foto tangkapan layar lainnya tampak data berisi identitas seperti nama, alamat, NIK, dan komisi lainnya. Pemilihan umum Firzian Aziz mengatakan data pemilihan umum tetap DPD yang telah dibocorkan di media sosial bukan dari hasil peretesan situs KPU. Ia juga data yang berasal dari pihak ketiga. Ia mengatakan KPU memang wajib menyertakan kepada mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 08 tahun 2018 pasal 3. Solusi dan penanganannya: menyembunyikan data yang penting. Fungsi utama melindungi atau menjaga kerahasiaan informasi penting dari orang pihak berhak mengetahui. Fungsi ini dijalankan dengan algoritma kriptografi yang menyembunyikan informasi framework kunci, meningkatkan keamanan data. Kerahasiaan data menjamin informasi hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja dan melindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab berhak atas framework informasi tersebut. Integrasi data menjamin setiap pesan yang diklaim pasti menerima tanpa ada bagian dari pesanan tersebut diganti, duplikat, dirusak, diubah, diurut, dan ditambah. Autentikasi informasi yang dapat diubah oleh pihak tertentu dan keaslian nama. Yang kedua, perangan hack Indonesia dan Australia. Salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia adalah aksi hack Indonesia dan Australia. Kasus ini bermula saat Edwin Short, mantan intelijen Amerika, mengatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyulut kemarahan hacker Indonesia sehingga lahirnya Animus Indonesia. Komunikasi ini pun bergerak auto stop spinning Indonesia dengan menggempur website Australia. Masih lanjut, Animus Indonesia juga melakukan defend terhadap ratusan website milik sipil secara acak. Serangan ini juga situs kelas bawah di Australia menampakkan kata-kata peringatan dari kata Indonesia. Tentara cyber Australia tidak tinggal diam. Mereka balik menyerang dengan membuat down seperti website penting seperti situs KPK, PLN, Garuda, Polri, Tempo, dan lain-lain. Solusi dan penanganannya: menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data, dan orientasi data. Yang ketiga, Tiket.com dan Citylink rugi miliaran rupiah akibat penyusupan tahun 2017. PT Global Network, Tiket.com, dan Citylink pernah dibikin pusing oleh 3 hacker yang dipimpin oleh remaja asal Tangerang, SH dan kawan-kawan. Sistem aplikasi tersebut dalam penjualan tiket Citylink, mereka mencuri kode penerbangan. Kemudian mereka menjual dengan diskon kurang lebih 30% sehingga pembeli ironisnya membutuhkan waktu yang 3 bulan untuk menyadari penyuap ini. Alhasil Tiket.com boncos sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citylink kehilangan 2 miliar rupiah. SH sendiri meraup keuntungan miliaran Rp1. Menarik, Ruby Alamsyah dengan mengharapkan bahwa aksi kebetulan situs ini tersebut memang tidak unaware terhadap security yang cukup tinggi, akhirnya gampang dibobolkan. Solusi dan penanganannya: menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data dengan autentikasi data. Yang keempat, situs Telkom memajang kata-kata kasar. Publik Indonesia mengakses website Telkom pernah geger karena menjumpai kata-kata kasar pada laman situs profit ternama pada kata-kata oknum itu. Menurut pakar keamanan dan keamanan,
untuk dan data pelangganan terpihak dan sehingga dapat mengambilkan website sehingga setengah hari. Website dalam waktu setengah hari. Solusi dan penanganannya menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data, dan orientasi data. Yang kelima, pengguna Tokopedia bocor di tahun 2020. Kabar disedap membocorkan pasal 99 juta khusus dan 29 juta data pengguna lebih dari juta, dan oleh itu gara-gara ulah serem kepada personel penggunaan Tokopedia, email, alamat, dan tanggal lahir bocor karena paspor dan terkripsi bocor publik. Bahkan informasi tersebut dijual ke dunia maya sekitar 70 juta. Segera menginvestasikan kurs penyerangan dan penggunaan, segera mengganti paspor secara berkala. Cara dan solusi penanganan: menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data, dan autentikasi data. Keenam, website DPRI down dan diganti nama. Dunia cybercrime juga mengenal istilah hackfeed, yaitu website pemerintah dan isu pemerintah menyuap serta berupa website yang berupa menjadi korban lu. Tidak asing itu, lama mengakses DPR.id, Iskandar telah menjabat sebagai sekjen mengakses karena site lalu memang berat dibuka karena banyak sekali mengakses keterinterpasannya trap yang biasanya berkisaran 100 melonjak menjadi 200 setelah diusut. Ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DDoS sehingga website DPRI pun mendapat tsunami dan memberat beban server. Solusi dan cara penanganannya: menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data, dan orientasi data. 7. Database Polri tahun 2021. Selang satu bulan pada November 2021, Padahek mengklaim telah membobolkan database milik Polri. Informasi ini diumbar melalui Twitter @son 17 November 2021. Akun Son mengaku berasal dari bahasa Inggris hack yang sama sebelumnya melakukan aksi peretasan terhadap situs BSS dan data Polri. Data tersebut berisi informasi sensitif berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, registrasi pokok, alamat, golongan darah, suatu kerja, alamat email, rumah, pangkat, sehingga beberapa lainnya. Data ini bisa diakses dan diunduh secara bebas. Terkait masalah ini, pihak Polri sendiri memastikan bahwa data sistem keamanan jaringan Polri aman. Solusi dan cara penanganannya: menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data, dengan orientasi data. 9. 8. Database Kejaksaan Agung RI jebol. Selalu ada alasan bagi hack untuk mengakses website punya celah, seperti remaja 16 tahun asal Kejaksaan Agung mengisi waktu luang hack Kejaksaan Agung. Akibat keisengannya hanya itu, menjebol database Kejaksaan Agung, menjual 30 juta data pegawaian untuk mengakses 4.000 kasus ini. Aplikasi ini Kejaksaan mengganti nama paspor sebagian informasi sebagian di tahun 2017. Kejaksaan Keagungan juga pernah kena website mendapatkan gambar hack queen, pesan bertanda protes dari film. Solusi dan penanganannya: menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data, dan orientasi data. 9. Penjualan data nasabah. Penjualan data nasabah BRI Live sempat ramai berada di media sosial. Ikhwan duga penjualan data 2 juta nasabah BRI dengan $7.000 atau sekitar 100 juta unggah tersebut dibeberkan oleh akun terdapat 460.000 dokumen dijual. Perbelikan dokumen tersebut adalah fotokopi elektronik dan Kepala Biro Penerbangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Jenderal Rusdi Hartono menilai tersebut butuhkan aduan dari pihak yang dirugikan. Kami siap untuk menindaklanjuti kasus didugaan tidak dana kebocoran ini. Selama itu laporan yang dikonsen, kata Rusdi pada saat konfirmasi tanggal 28 Juli 2021. Solusi dan penanganannya: menyembunyikan data yang penting, meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, integrasi data, dan autentikasi data. Ke-10, situs Kesekretariat Kabinet RI 2000 Juli 2021. Hanya selang beberapa hari, situs Kesekretariat Kabinet Sekda Republik Indonesia bernama Sektab ini menjadi target serangan peretesan. Metode serangan ini memungkinkan peretesan mengubah tampilan halaman web peretes tampilan keseluruhan serangan. Pada tanggal 20 Juli 2021, situs sektab.co.id diretes
tak bisa di atas. Kemudian situs keumuman menjadi hilang hitam total, menempelkan dokumen stram membawa bendera merah putih. Di bawah ini tulisan keterangan Padang. Oscar website juga target pada membutuhkan penyelidikan sementara kepolisian peretesan situs setkap ini terjadi kan kelalaian operator. Solusi dan penanganannya: menyembunyikan data yang penting. Fungsi utama melindungi atau menjaga kerahasiaan informasi yang penting dari orang pihak yang mengetahui. Fungsi ini dijalankan dengan algoritma kriptografi yang menyembunyikan informasi. Framework kunci: meningkatkan keamanan data, kerahasiaan data, menjamin informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja, dan melindungi dari semua pihak yang tidak bertanggung jawab berhak atas framework informasi tersebut. Integrasi: menjamin setiap pesan yang dikirim pasti sampai pada penerimanya tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, duplikasi, dirusak, diubah di urutannya dan tambahnya. Autentikasi: informasi yang dapat dioleh pihak harus diidentifikasi untuk memastikan keaslian dan informasi data. Sekian tugas dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.